Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Hilman, kalau melihat antrean haji Pak, di Indonesia kan puluhan tahun ya. Itu apakah tidak bisa Pak untuk kemudian ada lobby, ada permintaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota kita Pak? Ya, kita saat ini sudah menjadi negara dengan pengirim delegasi haji terbesar di dunia. Ya. Terbesar di dunia? Terbesar di dunia. 221.000 orang. Diikuti oleh beberapa negara lain seperti India, Pakistan, atau Nigeria, dan seterusnya. Gitu. Yeah. Jadi kita itu sudah terbesar, Pak. Nah, beberapa tahun ini juga alhamdulillah ya sudah pernah mendapatkan kuota tambahan. Yeah. Gitu ya, termasuk dari Presiden dulu. Lobbynya dapat kuota tahun lalu, tapi juga kita tidak bisa laksanakan karena muncul di akhir-akhir. Pada setiap operasional hampir selesai baru muncul. Tidak sempat mengejar begitu ya? Tidak bisa, karena yang disiapkan kan berarti pesawat harus rental lagi dan seterusnya. Nah, kemudian lobby tahun ini juga Pak Menteri Agama bulan Januari itu juga sudah pergi ke sana untuk meyakinkan kerajaan Saudi bahwa kita membutuhkan dukungan jumlah tambahan karena memang antrian kita cukup panjang, Pak. Kita 5,3 juta orang saat ini menjadi kategori jamaah haji tunggu. Yang kedua, problemnya adalah mengenai masa tunggu. Nah, di Indonesia dalam undang-undang kan dibagi. Sehingga antar provinsi dan apalagi kabupaten kota satu sama lain berbeda, Pak. Ada yang rate misalnya antara 22 sampai 28 tahun. Masa tunggunya? Seperti Jawa Barat ya. Kemudian ada yang sampai antara 42 sampai 47 tahun. Di Sulawesi Selatan, misalnya di Bantaeng ya. Dan kabupaten yang lain. Tapi ada juga yang agak cepat, seperti di Papua atau di Maluku, itu agak cepat. Ini masa tunggu di Indonesia ini termasuk yang paling lama di dunia atau bagaimana, Pak Dirjen? Tidak ya. Kita ini pakai antrian karena itu menunggu. Negara lain sistemnya beda-beda. Ada juga yang pakai lotre. Jadi begitu ada haji tahun ini, harganya sekian, silakan daftar, nanti di lotre. Itu negara mana, Pak? Ya, ada di Mesir, ya, kemudian Turki. Tetangga kita Malaysia tunggunya berapa lama? Itu bisa 120 sampai 140 tahun. 140 tahun. 40 tahun? Ya. Menunggu untuk bisa menunaikan ibadah haji? Ya, karena mereka jumlah kuotanya kecil. Ya, bahkan kurang dari sepertiganya dari kita. Gitu. Jadi itu ya istitoah itu kalau di Malaysia pas sekali. Mampu sampai dapat jatahnya. Gitu ya. Jadi kita harusnya bersyukur juga ya. Kita bersyukur. Sudah lebih baik dibandingkan negara tetangga. Terima kasih Pak Hilman. Pak Fadlul, ini kan kalau antrean calon haji, itu kan korelasi positifnya dengan dana yang kemudian BPKH kelola. Kalau antreannya menjadi lebih pendek, kan harapan calon haji itu Pak, supaya lebih cepat bisa haji. Itu apakah kemudian dana yang akan dikelola menjadi berkurang? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi, tapi kenyataannya adalah bahwa sampai sekarang yang ikut menyetor sebagai setoran awal itu tetap meningkat. Karena kita kan cuma 200.000. Tadi antriannya udah 40 tahun. Kan? Kalau kita hitung 200 masyarakat Indonesia, 200 penduduknya 270 juta, ya itu kan sebenarnya antriannya masih panjang. Belum lagi nanti generasinya sudah mulai masuk ke yang akil balik, yang sudah wajib dan sebagainya. Saya rasa itu terus akan meningkat. Baik, terima kasih Pak Fadlul. Pak Yosep, kalau melihat waktu tunggu, antrean, dana yang harus dikelola, ini Pertamina melihat seperti apa Pak? Ada peluang untuk misalnya kerjasama bisnis langsung dengan pemerintah Arab Saudi? Karena kan nanti saya juga akan bertanya ke Pak Fadlul, disarankan untuk langsung mengelola sendiri penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi. Mungkin mengelola sendiri penginapannya, mungkin mengelola sendiri transportasinya. Kalau Pertamina melihatnya seperti apa, Pak Yosep? Sebenarnya kalau di sisi Pertamina ya, bisnis aftur sebenarnya opportunity kalau untuk pengelolaan bisnis aftur di Arab Saudi. Tapi memang ya, tantangannya juga sangat besar. Namun bagi Pertamina, setiap
opportunity untuk sinergi baik di sisi dengan ke BUMN, dengan Dirjen Kementerian Agama maupun BPKH merupakan suatu opportunity yang terbuka untuk kita diskusikan bersama-sama skema-skema apa yang bisa kita sinergikan sehingga bisa menurunkan, target utamanya kan menurunkan biaya haji ini. Jadi menurut kami mari kita bersama-sama diskusi seperti apa sih sinergi yang bisa kita lakukan. Untuk dengan tujuan utama untuk menurunkan biaya haji khususnya di Indonesia ini. Terima kasih Pak Yosep. Ini Pak Anton, ini kan peluang yang sangat menarik Pak. Bagaimana tadi waktu tunggunya saja 40-an tahun ya Pak, 20-an sampai 40-an tahun. Apa yang BSI bisa lihat untuk kemudian membuat biaya operasional penyelenggaraan haji oleh Indonesia itu jadi lebih murah? Peluang seperti apa Pak untuk membantu supaya biaya haji menjadi lebih murah lagi? Saya kira yang bisa kita lakukan di sisi industri perbankan yang terkait ini adalah yang pertama tentu saja kita mendorong pertumbuhan dari dana pengelolaan atau dana yang dikelola untuk haji ini meningkat lebih signifikan lagi. Kalau saya lihat misalnya di kami aja di Bank Syariah Indonesia itu pertumbuhan tabungan haji itu relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tabungan biasa dari sisi NOA maupun dari sisi volumenya ya, secara apple to apple-nya. Kenapa Pak itu lebih rendah? Karena begini, haji ini kadang-kadang tumbuh ya animo untuk orang buka tabungan haji, kemudian nyetor haji itu pada saat-saat tertentu saja. Kapan ya? Saat mendekati haji kan begitu. Jadi kembali sebenarnya kita punya peluang yang besar untuk bisa mendorong pertumbuhan dana ini lebih eksesif lagi begitu ya. Dengan membuat program di mana misalnya tadi itu seperti tabungan haji muda gitu kan, si muda yang seperti teman-teman BPKH lakukan. Nah, kita harus literasikan ini. Karena bagaimanapun haji ini mau tidak mau pasti akan punya urutan yang panjang kan begitu ya. Karena memang tempatnya kan cuma segitu-gitunya juga, ada penambahan juga tidak terlalu banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kembali dana haji ini kan luar biasa besar. Ya, kalau kita bicara contoh misalnya yang mengendap di kami maupun yang mengendap di BPKH itu relatif cukup besar. Dan itu menurut saya bisa jadi sumber dana murah juga kita untuk bisa kita investasikan ke proyek-proyek kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tinggal kemudian tadi seperti kita sampai di awal skemanya yang harus kita kemudian mulai pikirkan. Nah, menurut saya kalau kita diskusinya cukup intens, kita kayaknya sih akan ketemu gitu ya dari sisi itu bagaimana kita bisa membuat skema-skema Nah, yang berikutnya sebenarnya haji ini menurut saya ada satu efek lain yang signifikan dan perlu kita pikirkan, yaitu bahwa haji ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Contoh misalnya, saya suka diskusi dengan Prof. Hilman ya, bahwa karena menurut beliau haji harus memberikan dampak kesejahteraan juga. Contoh misalnya nih Mas Leo, industri oleh-oleh. Nah, kalau bisa itu oleh-olehnya jangan beli dari Arab gitu, belinya di sini aja gitu kan. Nah, sehingga kan uang itu tidak kemudian lari keluar gitu. Tapi itu kan sudah mulai juga Pak dilakukan sebetulnya. Gitu. Tinggal kemudian intensifkan itu dengan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu haji ini akan memberikan dampak signifikan. Walaupun mungkin tidak langsung ongkosnya berkurang, tapi setidaknya ada tingkat kesejahteraan orang Indonesia yang kemudian meningkat dari ekosistem haji ini. Baik. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fadlul, langsung menyelenggarakan semua komponen itu kan harusnya lebih murah Pak, jadi lebih efisien. Itu akan segera dilakukan BPKH, misalnya penginapan atau transportasi atau apapun langsung dikelola oleh BPKH, itu dalam waktu sangat dekat atau bagaimana rencananya? Ya, jadi memang salah satu amanat yang disampaikan oleh Komisi 8 DPR RI bahwa BPKH harus turut serta dalam melakukan rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun tupoksinya untuk purchasing-nya itu ada di Kementerian Agama. Caranya gimana? Caranya adalah salah satunya kita akan masuk ke dalam industri ekosistem perhajian. Ya seperti tadi yang Mas Leo sampaikan, ada akomodasi, ada catering, ada transportasi, bahkan mungkin sistem pembayaran kita akan masuk ke sana. Untuk saat ini kami sudah mendapatkan izin prinsip dari Kerajaan Saudi Arabia untuk membuat semacam seperti anak perusahaan lah. Jadi nanti ada anak perusahaan di Saudi yang akan berpusat di Jeddah, itu yang akan melihat
sebagai vehikel kita untuk melihat opportunity investasi yang dalam rangka untuk rasionalitas dan efisiensi tadi. Oke. Insya Allah kita minta doanya dari seluruh masyarakat Muslim Indonesia bahwa ini bisa dilancarkan sehingga yang namanya biaya penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita manage sedemikian rupa sehingga biaya haji bisa terakomodasi oleh masyarakat umum. Baik, kita aminkan itu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan kami lanjutkan sesaat lagi.